Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang recount text, tentang pengertiannya, kegunaannya, struktur, serta ciri-ciri kebahasaannya dan juga contohnya. Dan yang pertama adalah yang akan kita ketahui, what is recount text? Apa pengertian dari recount text? It is one type of text in English that retells the events or experience of the past. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman di masa lampau. Jadi ketika kita ingin menuliskan tentang pengalaman atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau, di masa lalu, maka itu kita sebut dengan recount text. Pengalaman seperti apa? Contohnya pengalaman berlibur ke Bali, atau jatuh dari sepeda, atau pergi ke Solo bersama keluarga. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman yang bisa kita ceritakan dalam bentuk recount text. Purpose atau tujuannya. Tujuan dari teks recount adalah to provide information or to entertain the reader so that there's no conflict. Jadi, untuk memberikan informasi kepada pembaca atau juga untuk menghibur para pembaca dengan cerita yang telah kita buat atau cerita dari kita. Next, generic structure, struktur umum. Struktur umum dari penulisan teks recount. Yang pertama adalah orientation. Orientation itu adalah pengenalan. Jadi pengenalan awalnya, misal kalau pergi ke Bali, nah di situ kita tuliskan siapa saja, di mana, kapan peristiwa itu terjadi, dan lain sebagainya. Pengenalan awalnya. Jadi tentang tokoh, tempat, waktu kita tuliskan di bagian awal, yaitu orientation. Selanjutnya adalah events, yaitu merupakan rekaman peristiwa yang terjadi, urutan kejadiannya. Bisa pakai menggunakan in the first day, next day, last day. Jadi kita menceritakan pengalaman itu secara runtut. First, next, last, finally, and etc. Dan yang terakhir adalah reorientation. Pengulangan pengenalan yang ada di orientation. Jadi rangkuman peristiwa kita tulis dalam reorientation. Dan biasanya dalam reorientation itu dituliskan juga feelings, the writer's feeling. Perasaan si pembaca tentang pengalamannya tersebut. Misal merasa senang ketika pergi ke Bali, atau merasa capek perjalanannya tapi merasa bahagia dan lain sebagainya. Jadi tentang perasaan si penulis kita bisa taruh di reorientation. Jadi ada 3 struktur umumnya, yaitu orientation, events, dan juga reorientation. Language feature. Ciri-ciri kebahasaannya ada. Yang pertama, menggunakan dalam kalimat dalam bentuk past tense. Jelas, karena ini menceritakan tentang lampau, berarti ini adalah past tense. Kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Contohnya, we went to Bandung last year. When? Nah, itu past verbsnya. I was very happy. Was. Oke. Selanjutnya, menggunakan action verbs. Menggunakan kata kerja aksi seperti went, pergi, bought, membawa, membeli, wrote, menulis, slept, tidur, dan lain sebagainya. Kata kerja yang membutuhkan physically action, yang membutuhkan kerja badan. Nah, itu disebut action verbs. Selanjutnya, menggunakan adverb and adverbial phrase, menggunakan kata keterangan waktu, tempat, ataupun cara.
Keterangan waktu seperti yesterday, last year, last night, semalam, dan lain sebagainya. Keterangan tempat, at school, in Bali, dan lain sebagainya. Keterangan cara, quickly, dengan cepat, slowly, dengan pelan. Nah, itu keterangan cara. Menggunakan conjunction dan time connective. Menggunakan kata hubung, conjunction, dan juga time connective, penghubung waktu untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Conjunction seperti but, kalau time connective itu seperti first, next, after that, so, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. I spent my holiday in Yogyakarta last year. I went to Prambanan Temple with my family early in the morning. Nah, di sini ada keterangan orangnya, tokohnya, ada tempatnya di Yogyakarta, dan juga ada waktunya, last year. Mereka pergi ke Prambanan Temple. So it is orientation, orientasinya, pengenalan awalnya. Selanjutnya di paragraf kedua, we went to Prambanan Temple by bus. Kita naik bus and arrived at 1 in the afternoon. Dan sampai jam 1 siang. I saw many foreign tourists there. I spoke English with them. Their names are Andrew and Peter. They were very friendly. They came from New York. Prambanan Temple was crowded in holiday. We went back at 7 in the evening. Nah, runtutan kejadian, runtutan pengalaman yang ingin diceritakan, itu disebut dengan event. Nah, event dalam cerita ini, dia bertemu dengan beberapa turis, nama mereka adalah Andrew and Peter, mereka sangat ramah, mereka datang dari New York. Nah, itu kan runtutan kejadian, runtutan peristiwanya. Dan yang terakhir, it was a very interesting holiday. Ini adalah liburan yang sangat menarik, kata si penulisnya. Nah, itu perasaan yang dirasakan oleh si penulis. Berarti itu adalah reorientation. Okay, I have a text here. So, mari coba kita jawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks tersebut. 3 days in Yogyakarta. So, kita lihat pertanyaan pertama dulu. What did the writer do in Yogyakarta? Nah, kita baca dari paragraf pertamanya. On Wednesday, my students and I went to Yogyakarta. We had a field trip there. Kita punya praktek lapangan di sana. Nah, berarti jawabannya apa yang dilakukan oleh si penulis? The writer, kita bisa menggunakan the writer, atau he had a field trip in Yogyakarta. Nah, walaupun pertanyaannya di situ karena itu bentuk pertanyaan, jadi dia menggunakan verb 1, tapi jawabannya kita menggunakan verb 2, had, karena cerita ini bentuknya adalah past, lampau. Pertanyaan kedua, how many places did the writer visit? Ada berapa tempat yang dikunjungi oleh si penulis? Coba kita lihat. On Thursday we visit temples in Prambanan, ke Prambanan. Setelah itu, on Friday we went to Keraton Yogyakarta, pergi ke Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, then we continued our journey to Borobudur. Berarti ke Prambanan, Keraton Jogja, dan juga Borobudur. Berarti the writer atau he visited. Nah, visited bentuk kedua, past. Visited 3 places, 3 tempat. Pertanyaan ketiga, how did the writer go back to Jakarta?
bagaimana si penulis itu pergi pulang ke Jakarta? Nah, kita lihat. We arrived there at 4. We heard an announcement that Borobudur Gate would be closed. In the evening, we left for Jakarta by tour bus. Nah, bagaimana dia pulang ke Jakarta? He went back to Jakarta by tour bus. He went. When di sini bentuk past. Jadi dalam bentuk pertanyaan recount text, ketika pertanyaannya itu di situ verb 1, tapi kita tetap menjawabnya menggunakan bentuk past tense. Okay, that's all about recount text. Semoga bermanfaat. Thanks for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.